bisa menjadi alternatif sobat pencari cuan untuk mencoba mencari cuan dari jambu madu Delhi. Bicara cuan. Teman-teman pencari cuan, ketemu lagi di channel Bicara Cuan. Kali ini kita kedatangan tamu Bang Jo. Bang Jo ini adalah pemilik dari Jo Farm. Yang berlokasi di Delta Mas, Cikarang, Bekasi. Kali ini kita akan diskusi mengenai peluang mencari cuan dari budidaya jambu madu Delhi. Seperti yang saya sudah sampaikan sebelumnya, bahwa Bang Jo ini adalah pemilik dari Jo Farm yang saat ini mengelola pertanian jambu madu Delhi, dan kita akan coba kupas nih, menguntungkan nggak sih, bisa menghasilkan cuan nggak sih dari budidaya jambu madu Delhi. Oke, Bang Jo. Ya, Mas Ngarso. Terima kasih nih Bang Jo udah mau sharing dengan kita, ngomongin cuan. Kita di Bicara Cuan kali ini kita pengen tahu nih view-nya Bang Jo terkait dengan sektor budidaya jambu madu Delhi. Pertanyaan pertama nih Bang Jo, kenapa Bang Jo cari cuan dari jambu madu Delhi? Saya tertarik untuk jambu madu Delhi ini sebetulnya nggak sengaja. Awalnya itu ya kita iseng-iseng untuk mempelajari, mencoba nanam beberapa pohon dulu. Pas saya nanam beberapa pohon itu, kok rasa buahnya kok signifikan gitu kan, berbeda dengan jambu-jambu yang ada di pasaran. Karena itu saya tertarik untuk bagaimana kalau produk seperti ini dikembangkan. Karena memang saya lihat untuk daerah Jakarta dan sekitarnya masih minim sekali yang sampai ke pembuahan jambu madu Delhi. Nah, Bang Jo, berarti kan begini, Bang Jo sekarang ternyata mencari cuan dari jambu madu Delhi, Ya, atau budidaya jambu madu Delhi itu bisa menghasilkan cuan. Tapi Bang Jo berangkat malah bukan dari cari cuan nih, betul. berangkat dari karena kebutuhan akan jambu madu Delhi. Dan Bang Jo apakah memang suka atau hobi konsumsi jambu madu Delhi? Saya awalnya nggak kenal. Saya tidak tahu mengenai jambu madu Delhi itu seperti apa. Cuma saya tertariknya itu jambu ini tidak ditemuin di pasaran sekitar sini. Oke, Nah, ketika produknya itu rasanya manis, terus masyarakat juga suka. Ini saya ketika awal-awal bercocok tanam, jambunya itu saya bagi ke orang, responnya itu positif. Nah, dari respon positif ini saya tertarik. Gimana kalau ini bisa untuk dikembangkan dalam skala, ya istilahnya skala pertanian kecil-kecilan seperti itu. nah oke. Sekarang gini Bang Jo, kalau Bang Jo tertarik dengan jambu madu Delhi, kita bicara cuannya dulu nih. Iya, Bicara harga sebelum kita tarik ke berapa cuan Bang Jo bisa dapat iya. tiap bulan katakan. Kalau kita harga jambu madu Delhi yang informasi yang saya tahu bahwa jambu madu Delhi termasuk jambu air yang harganya cukup tinggi. Betul. Kalau di supermarket harga berapa Bang Jo? Kalau di supermarket itu harga antara plus minus 45.000 sampai 50.000. 45.000 sampai 50.000 sekilo. Betul. Oke. Apakah reason Bang Jo bercocok tanam jambu madu Delhi itu selain tadi yang sudah disampaikan, apakah juga karena harganya cukup bagus? Harga pertama bagus. Jadi yang kenapa saya mencoba ini, saya berpikir bahwa ketika harga itu premium, tetapi dengan kualitas barang yang manis, dari sisi rasa manis,
tentunya masyarakat akan bisa menerima produk ini. Dan Oke. ini kita udah mencoba untuk memasarkan produk Jambu Madu Deli ini, dan tanggapan dari masyarakat bagus. Oke, berarti tadi beberapa reason nanti kita akan ringkas semua reasonnya. Yang pertama adalah bahwa harganya bagus. Betul, Tentunya expect kalau harga bagus, cuannya juga bagus nih. betul, Satu, harga bagus. Kedua, kemudian marketnya juga bagus. betul. Ada marketnya, artinya jualnya Marketnya ada. bisa. Oke. Kemudian Bang Jo memulai, ketika sudah ketemu dua faktor itu, kemudian Bang Jo memulai bercocok tanam Jambu Madu Deli ini. Kita kupas satu-satu nih, Bang Jo. Oke, Biaya-biayanya sehingga kita bisa hitung, bisa cuan nggak sih sebenarnya. betul. Oke. Bang Jo sekarang punya berapa tanaman? Jumlah tanaman. Kalau tanaman yang siap dibuahkan itu sekitar 200-an. Oke, 200 tanaman. Mhm. Dan itu kondisinya sudah siap berbuah. Kondisinya ada sebagian, ya jadi kita akan menanamnya itu bertahap. Untuk tanaman yang kita tanam 1 tahun yang lalu, itu kondisinya udah siap untuk dibuahkan. Oke. Terus kemudian untuk tanaman yang kita tanam di tahap 2 itu yang kurang lebih baru sekitar 6-8 bulan range-nya dari penanaman, itu baru akan mulai pembuahan pertama itu nanti di sekitar bulan, kita mulai programnya itu di bulan, mungkin di sekitar bulan akhir Maret atau awal April. Oke. Itu baru kita bisa untuk skala produksi. Sekarang Bang Jo dengan 200 pohon Jambu Madu Deli, Bang Jo butuh lahan berapa meter persegi? Jadi idealnya itu jarak tanam itu kan sebetulnya 4 meter. Tapi karena keterbatasan area, itu kan kita bisa, saya main rapat Mas. Jadi jarak tanamnya mungkin cuma sekitar 2 meteran kayak gitu. Oke. 2 meter, 200 tanaman, berarti saat ini Bang Jo butuh lahan sekitar 800-an meter. 800 meter. Oke. Jadi untuk memulai mencari cuan dari Jambu Madu Deli dengan lahan 800 meter pun Bang Jo sudah bisa mulai. Karena kita mainnya tabu lampot, jadi kita tidak perlu space yang terlalu Besar. besar. Oke. Bang Jo, dari 200 tanaman itu kita bicara modal dulu nih Bang Jo. Ya, Bibitnya harganya berapa per pohon? jadi bibit itu memang bervariasi sih. Jadi kalau memang kita mulai dari tanaman yang kecil, itu memang mungkin harga bibitnya mungkin antara sekitar 100-200-an ya per pohon itu ya, untuk yang bibit kecil. Oke, bibit kecil. 100-200-an. Kira-kira berapa meter tinggi Kalau yang bibit ini Bang Jo? 100-200 itu masih kecil sih Mas. Masih tanaman awal lagi gitu ya. Tapi memang udah posisinya itu udah bisa istilahnya hidup kayak gitu. Oke. Itu ditunggu berapa tahun baru bisa Jadi berbuah? untuk bisa berbuah itu kurang lebih, kalau di yang saya amatin ya, tanaman di atas 1 tahun itu ya mungkin udah mulai belajar berbuah. Tetapi yang bisa untuk digenjot optimal untuk buah itu ketika tanaman itu udah usianya 2 tahun ke atas Mas. Oke, 2 tahun ke atas, katakanlah 2 tahun baru bisa berbuah. Betul. Ini Bang Jo sudah keluar biaya untuk bibit. Kita ambil contoh 200.000 lah ya, tadi dari paparannya Tapi kalau Bang Jo. tanaman yang 200 itu memang kita nunggu untuk bisa sampai berbuah. Dalam arti bisa digenjot untuk produksi buahnya mungkin masih nunggu 1,5 tahun atau 2 tahun lagi. Oke, 2 tahun lah kalau kita ambil itu tadi. Betul. Biaya bibit adalah 200.000 kalikan 200. Itu 40 juta ya Bang Jo Kurang ya. lebih lah ya. 40 juta untuk biaya bibit. Oke, Belum media tanam maupun untuk tempatnya. polybag. Betul. Sekarang kalau tadi kita, karena Bang Jo pakai tabula pot, perkiraan kasar nih kita ya Bang Jo, itu untuk media tanam, untuk media tanam kira-kira butuh berapa untuk 200 pohon itu? Kalau untuk hitungan pastinya, jadi kalau untuk media tanam kan kita melakukan pengolahan sendiri ya. Jadi kita membutuhkan sekam, kotoran hewan, terus juga kita menggunakan kompos juga. Nah,
semuanya itu difermentasi. Mungkin hitung kasar aja ya, mungkin satu tanaman itu bisa untuk biaya medianya mungkin taruh antara 100 sampai 200 juga. Oke. Terus ada planter bag taruh harganya mungkin plus minus 20.000. Ya mungkin satu tanaman itu modal awalnya mungkin sekitar plus minus 50.000 ya Bang Jo ya. 200 tambah 200. Sorry, 500.000 ya. 500-an lah ya. Oke. Oke nih sobat pencari cuan, berarti satu tabung lampot, berikut bibit, kemudian polybag besar ini ya, planter bag, kemudian juga media tanam. Ini media tanam bagus ya, karena sobat pencari cuan juga bisa pakai tanah biasa itu juga bisa. Ini di angka 500.000, ini modalnya 500.000, dan kemudian kondisi bibit tadi butuh 2 tahun menunggu. Sekarang pertanyaannya nih Bang Jo, selama 2 tahun tentu ada perawatan nih. Betul. Bang Jo dirawat sendiri atau menggunakan karyawan? Tetap harus menggunakan karyawan, Mas. Oke, satu karyawan cukup Bang Jo? Idealnya cukup untuk tanaman segitu, satu karyawan. Satu karyawan kira-kira perhitungan sebulannya berapa nih Bang Jo? Mungkin range-nya ya, jadi mungkin antara 2 sampai 3 sih Mas ya. Oke, kita ambil 2 juta lah kira-kira ya Bang Jo ya. Iya. 2 juta. Kemudian nih, kita sudah ketemu nih biaya pokoknya dari bibitnya, kemudian yang kedua biaya karyawannya. Betul. Sekarang pertanyaannya biaya perawatan nih. Pasti ada pemupukan, ada apa namanya pruning dan sebagainya. Oh itu sih masuk ke biaya karyawan ya, tapi dalam arti yang pupuk, herbisida, pestisida segala macam. Itu kalau kita sambil nunggu produksi dalam 2 tahun, itu Bang Jo butuh berapa kira-kira? Per tanaman itu kan perlu setengah sendok per minggu. Berarti kan sebulannya itu perlu 2 sendok. Terus kemudian kaliin 12 kan kurang lebih 24 sendok ya per tanaman ya. Per tanaman. Jadi kalau dari sisi pupuk ya harusnya masih angka pastinya masih ini sih Mas, belum saya. Tapi kira-kira bahwa itu tidak terlalu tinggi ya biayanya ya Bang Jo, masih ya? Bisa untuk manage lah. Oke. Let's say kalau kita hitung secara kasar, berarti per pohon itu per tahun sampai nggak 100.000 untuk pupuk. Kalau hitung setahun lah misalkan. Setahun ya. Mungkin anggap aja segitulah ya Mas ya. Oke, jadi tadi nih sobat pencari cuan, modal 500.000 per bibit. Kalau kita kalikan 200, itu 500.000 kalikan 200, itu sudah di angka 500.000 kalikan 200 sudah di angka 100 juta nih sebenarnya Bang Jo ya. Betul. 100 juta cukup tinggi juga nih dari bibit, karena yang memang ini bibit bagus dan tanaman yang harganya mahal. Oke sobat pencari cuan, tadi bibit, polybag dan media tanam itu adalah 500.000 per satu pohon. Bang Jo punya 200 pohon, kita kalikan 200 berarti ada 100 juta nih Bang Jo sudah keluar untuk bibit. Kemudian untuk karyawan itu per bulan adalah 2 juta. Menunggu sampai panen itu dibutuhkan waktu 2 tahun. 24 kalikan 2 itu sudah 48 juta. Jadi Bang Jo katakanlah butuh modal 148 atau 150 juta untuk menunggu sampai produksi 2 tahun. Walaupun perlu diingat bahwa uang 150 juta itu tidak sekaligus, tetapi tentu secara bertahap. Itu biayanya. Nah sekarang kita lihat hasilnya setelah 2 tahun panennya seperti apa. Nah Bang Jo, kita bicara panen nih. Satu pohon rata-rata setelah panen itu dapat berapa kilo Bang Jo? Jadi gini, kalau dari tanaman saya yang sekitar 200-an tadi, mungkin sekarang yang produksinya itu stabil itu baru tanaman-tanaman saya yang tanamnya di awal, yang usianya udah di atas 2 tahun. Kalau yang masih di bawah 2 tahun, saya juga buahnya itu istilahnya untuk latihan berbuah dulu lah. Ada tahapannya untuk kita sampai ke sana. Tapi kalau saya melihat dari tanaman yang saya tanam di awal yang sekarang udah berproduksi itu kalau dalam 1 tahun itu memang saya targetnya juga di tahap ini nggak gede-gede sih.
Saya targetnya paling dalam setahun itu saya bisa untuk produksi ya kurang lebih sekitar 20 kiloan aja per tanaman. Itu untuk tanaman yang saya yang udah besar. Itu saya Oke. target saya nggak bulu-bulu. Kalau target Bang Jo dengan target yang katakanlah tidak terlalu optimis nih, sedang-sedang aja, itu adalah 20 kilo per pohon. Per pohon. 20 kilo per pohon dengan harga sekarang, harga jual Bang Jo di angka 50.000. berapa? 50.000. Berarti satu pohon itu bisa dapatkan 1 juta nih Bang Jo ya. Betul. Artinya setelah 2 tahun, katakanlah masa produksi jambu madu Delhi ini sudah maksimal, Bang Jo akan dapat penghasilan 200 juta Kurang lebih setahun. lah ya. Oke. Modal Bang Jo yang menunggu 2 tahun, dalam siklus 1 tahun panen sudah balik modal sebenarnya nih Bang Jo. Ya kalau dihitung dari ada biaya berjalan, biaya produksi, pemupukan, terus air, listrik, idealnya kalau menurut saya sih mungkin balik modalnya itu masih di dalam waktu 4 tahun sih ya, amannya 4 ya. tahun. Tapi coba kita Bang Jo, kita hitung lebih ini lagi. Karena biaya terberat 150 juta itu ada di 2 tahun pertama. Pasti, ya. Setelah itu tentu hanya biaya karyawan dan biaya perawatan. Yang Betul. tadi kita hitung adalah satu pohon itu sekitar 100.000. Betul. Artinya setelah 2 tahun ini sobat pencari cuan, Bang Jo keluarkan uang sekitar 150 juta dalam 2 tahun. Di titik 2 tahun itu sebenarnya yang keluar biaya adalah biaya karyawan yang 24 juta setahun dan biaya pemupukan yang 100.000 sebenarnya, cuman 100.000 kalikan 200 pohon. 100.000 kali 200 pohon sekitar 2 juta. Jadi setahun sebenarnya cuma biaya sekitar 2 jutaan nih. Ditambah tadi 24 juta. Let's say kita dengan macam-macam ya, dengan tambahan macam-macam kita hitung di angka 50 juta. Ini saya naikkan 2 kali lipat ya untuk mudah menghitungnya. Di titik 2 tahun, artinya di titik 2 tahun sudah mulai panen, sampai dengan umur 3 tahun, biaya dari 150 juta ditambah 50 juta untuk running selama setahun. Di akhir tahun ketiga, Bang Jo sudah panen juga 200 juta. Sebenarnya Bang Jo di poin tahun ketiga sudah PEP nih Bang Jo. Ya, kalau saya tetap BEP itu di tahun keempat karena dari buah yang kita produksi itu kan tentunya ada barang reject juga. Oh, oke. Nah ini yang makanya saya juga ngitung BEP itu tetap di tahun keempat sih. BEP di tahun keempat. Setelah itu kita lihat nih kalau gitu. Setelah tahun keempat kita bicara tahun kelima. Di tahun kelima Bang Jo akan keluar biaya. Saya sudah naikkan 2 kali lipat biaya Bang Jo 50 juta per tahun dan Bang Jo akan dapat hasil 200 juta setahun. Ini luar biasa sih sebenarnya cuannya, bisa 150 juta per tahun. Kalau kita bagi rata ke 12 bulan berarti dalam 1 bulan 150 juta keuntungan Bang Jo dibagi 12 bulan itu sekitar lebih dari 10 juta per bulan. Cuan yang menarik nih sobat pencari cuan. Memang harus sabar menunggu 4 tahun, tetapi setelah itu akan ada cuan rata-rata di atas 10 juta per bulan hanya dari 200 tanaman nih. Betul. Cuma di dalam 2 tahun pertama pasti kita ya dari penjualan tidak akan bisa menutup biaya operasional sih. Betul. Artinya ya Bang Jo 3 tahun pertama harus siap modal cukup besar. Betul. Tadi Bang Jo butuh 200 juta, kemudian sampai di akhir tahun ketiga kira-kira butuh 200 juta itu sudah sampai akhir tahun ketiga. Berarti kalau dalam 3 tahun Bang Jo butuh 200 juta, paling tidak setahun Bang Jo harus menyiapkan dana yang akan pasti keluar itu di angka sekitar 75 jutaan. Ya harus siap-siap nih sobat pencari cuan, kalau mau mencari cuan dari sisi jambu madu Delhi itu butuh 75 juta per bulan. 75 juta per tahun, dan itu dana itu akan keluar selama kira-kira 3 tahun. Setelah itu baru sobat cuan akan bisa menarik hasil cuan dari panen jambu madu Delhi. Oke. Cukup menarik. Ini layak untuk dicoba ini. Dan yang sudah menjalankan nih Bang Jo dan sudah bertahun-tahun menjalankan usaha ini, Bang Jo tetap jalan terus nih, tetap semangat dengan
Jambu Madu Deli berarti memang menguntungkan. Bicara cuan.